Seorang ayah seharusnya menjadi pelindung utama bagi anak perempuannya. Lah iyalah, ayah kan juga disebut sebagai kepala keluarga juga. Namun, bagaimana jadinya jika seorang ayah dengan tega mengurung putrinya selama 20 tahun, bahkan dengan sengaja melakukan pelecehan? Dan kali ini saya akan menceritakan kisah dari film Girl in the Basement, merupakan film barat terbaru yang tayang pada 27 Februari 2021. Dan film ini mengusung genre kriminal thriller. Kalian penasaran seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja tonton videonya dan dengarkan ceritanya. Check it out. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Sarah dan kakaknya yang bernama Amy serta kedua orang tuanya. Sarah yang minta izin untuk tidak ingin Sarah bergaul terlalu bebas. Karena Sarah tidak diberi izin oleh ayahnya, diam-diam Sarah pergi ke pesta lewat jendela dengan dijemput oleh pacarnya yang bernama Chris. Karena Sarah yang terlalu keasikan dengan pacarnya, ia pun lupa untuk pulang. Hingga pagi pun telah tiba, ia diantar pulang oleh Chris dan dimarahi oleh ayahnya. Kemudian ia masuk ke kamar dengan rasa kesal. Lalu kakak dan ibunya pun menghibur Sarah. Kemudian Sarah memberitahukan jika usianya mencapai 18 tahun, dia akan keliling dunia bersama Chris dengan hasil keringatnya sendiri. Tanpa disadari, ayahnya pun mendengar yang dibicarakan oleh Sarah. Lalu ayahnya pun pergi ke ruang bawah tanah, ia pun membereskan ruangan itu. Kayaknya sih dia mau menghukum si Sarah. Dan benar saja, setelah ibunya pergi ke pasar, ayah Sarah yang lagi beresin ruangan bawah tanah, ia pun meminta bantuan untuk memindahkan meja kepada Sarah. Sarah yang awalnya tidak menyadari ada ruangan bawah tanah, dia sangat risih. Setelah Sarah lengah, ayahnya pun langsung mengunci pintu dan menahan. Di sisi lain, ibunya yang khawatir dengan Sarah yang belum pulang, Amy pun menenangkan ibunya dengan mengatakan Sarah pasti dengan teman-temannya. Sedangkan ayahnya yang sok santuy berpura-pura tidak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian, Sarah yang terkurung di ruangan bawah tanah dengan makanan yang disediakan, dan dia tidak berhenti mencari jalan keluar. Lalu ayahnya pun datang. Mendengar ayahnya datang, Sarah pun bersembunyi. Setelah ayahnya lengah, Sarah pun bergegas untuk melarikan diri, namun ayahnya melihat dan mengunci pintunya. Ayahnya yang sangat marah kepada Sarah yang berusaha untuk kabur. Ayahnya pun malah memakai Sarah untuk kepuasannya sendiri. Setelah kenyang, ia pun pergi dan mengunci pintunya kembali. Polisi pun datang atas laporan ibunya. Polisi menyarankan agar menghubungi setiap temannya. Kemudian ayahnya kembali berpura-pura. Ia mengatakan kepada polisi bahwa Sarah berkeliling dunia. Keesokan harinya, Chris datang mendapat kabar dari polisi bahwa Sarah kabur dari rumahnya. Tapi ayahnya mengatakan bahwa Sarah pergi ke Florida dengan teman dekatnya waktu kecil yang bernama Steve. Dan Chris pun cemburu mendengar hal itu, lalu dia pergi. Ibunya yang baru saja mendengar kabar dari polisi, suaminya malah mengatakan, "Jika ada kabar dari polisi, kamulah yang pertama kali orang yang aku beritahukan." Mendengar hal itu, ibunya pun kembali tenang. Tak terasa 3 minggu kemudian ayahnya membawakan kue dan baju untuk hadiah ulang tahun Sarah. Kemudian ayahnya menyuruh Sarah untuk memakai bajunya. Setelah itu ayahnya meminta Sarah untuk mendekat dan memakai si Sarah lagi. Emang geblek ini ayah nih. Sarah hanya tinggal diam dan menikmati. Dan Sarah hanya bisa menatap jarum jam setiap harinya. Tak terasa setahun kemudian Sarah pun melahirkan. Udah melahirkan anjir. Ia pun memberi nama anaknya Mary. Tak terasa, setiap hari ayahnya membawakan makanan, dan sekarang sudah 4 tahun. Ibunya masih memikirkan Sarah. Sedangkan Mary sekarang tumbuh besar, dia memanggil kakeknya dengan sebutan ayah. Padahal dia kakeknya. Sarah yang awalnya membenci ayahnya, kini Sarah sudah menganggap sebagai suaminya karena terpaksa demi Mary dan anak yang ada di dalam rahimnya. Dia lagi mengandung lagi. Istrinya
Emang tolong ini ayah nih. Kemudian ayahnya turun ke bawah tanah membawa televisi. Lah tentu saja mereka senang, sebab dari lahir kan mereka tinggal di bawah tanah. Pasti aneh dia melihat TV. 7 tahun kemudian Mary yang lagi sakit. Sarah yang meminta kepada ayahnya untuk membawakan obat. Si ayah ini malah membawakan obat untuk orang dewasa. Untuk engap di jero tanah eta. Lanjut. Setiap malam, Sarah selalu menceritakan dongeng agar cepat tidur. Kemudian Chris menanyakan Sarah. Lalu Amy memberitahukan bahwa Sarah masih belum pulang. Di sini, Chris berpikir bahwa Sarah masih bersama Steve. Hal itu membuat Amy kebingungan. Dari sinilah mereka berdua baru tahu bahwa ayahnya telah berbohong kepada Chris dan Amy. Ayahnya bilang kepada Amy Sarah pergi ke Florida bersama teman-temannya. Tapi ayahnya bilang kepada Chris Sarah pergi bersama Steve. Lalu Amy bilang bahwa ibunya pernah dipukulin sampai dirawat ke rumah sakit. Dan tentu Sarah pun menghiburnya dengan main kemah-kemahan di ruangan itu. Sempit dan kekeh atuh. Betapa kuatnya Sarah menjadi seorang ibu. Dan sekarang dia sedang mengandung anaknya yang ketiga. Di malam harinya, ibu dan ayahnya bertengkar karena ayahnya telah berbohong selama ini. Karena ibunya mendengar bahwa ayahnya telah berbohong kepada Chris bahwa Sarah pergi bersama Steve. Karena itu, ibunya mengancam akan menyewa detektif swasta di mana pintu tersebut berada. Lalu, ayahnya keburu datang dan mengambil kuncinya. Sambil marah-marah, ia mengancam akan mengusir Amy dari rumah. Di dalam ruangan, Sarah kesakitan akan melahirkan anak yang ketiga. Setelah keluar, ayahnya pun datang dan mereka memberikan nama panggilan Thomas. Sarah yang kewalahan dengan lahan yang sempit, ia meminta anak bungsunya tinggal. Sedangkan sang ayah dengan berkata agar saya bisa fokus kepada dirimu. Mendengar hal itu, ayah pun turut dan mendiamkan Thomas di depan pintu rumahnya. Kemudian sang ibu keluar dan menemukan bayi dengan surat yang ditulis oleh si ayah ini. Dalam surat itu mengatakan bahwa dia minta tolong dan merawatnya karena ibu dan ayahnya kritis dalam keuangan. Lalu dalam keranjang ada surat lagi yang dibuat oleh Sarah. Sialnya ibunya tidak membacanya, malah ayahnya yang menemukan surat itu. Dalam tulisannya, aku sedang disekap di bawah tanah, segera panggil polisi. Mendengar hal itu, ayahnya langsung ke bawah tanah dan marah-marah. Dengan rasa marah, ayahnya meminta Sarah untuk memakai baju yang saat ayahnya memberi kasih sayang kepadanya. Laku dipakai lagi. 14 tahun kemudian, anak-anaknya sudah beranjak dewasa, dan Sarah sedang mengandung anak yang keempat. Sarah yang takut akan anaknya, Amy yang cantik diperlakukan seperti dulu oleh ayahnya kepada Sarah. Lalu setelah ayahnya pergi, Sarah memberitahukan bahwa ayahnya bukan suaminya, melainkan dia adalah ayahnya. Mendengar hal itu, Mary kaget dan mengatakan kepada Sarah jika sudah keluar maka Sarah harus menceraikan ayahnya. 17 tahun kemudian, terlihat Thomas yang sudah beranjak dewasa karena dia diberikan asupan gizi yang sehat. Lalu neneknya memberitahu bahwa ibunya adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Suatu saat, dia akan kembali melihat Thomas. Sedangkan di bawah tanah, ibunya dan Mary sedang membaca buku. Tapi kok saya bingung dengan ibunya yang masih belum melahirkan. Ya kalau gitu saya kurang tahu. Mungkin lemak atau memang buncit. Entahlah. Derasnya air hujan membuat atap dari ruangan itu bocor. Lalu Sarah membuat lubang agar airnya tidak ke tempat tidur mereka. Sampai malam pun tiba, dia masih membuat lubang. Lalu di luar ada tetangga yang melihat senter Sarah. Lalu tetangga itu melaporkan bahwa ada orang di bawah ruangan itu seperti memberikan isyarat. Ayahnya yang mengetahui tentang itu, dia langsung bergegas ke bawah. Dia pun langsung menghantam Sarah dengan nafsu yang sangat luar biasa. Untungnya, anak-anak mencoba menghentikan ayahnya. Kalau tidak, Sarah bisa mati karena dipukulinya. Dikarenakan kejadian itu membuat kandungan Sarah meninggal. Kemudian ayahnya menguburkan anaknya. Sekarang 18 tahun kemudian anak-anaknya sedang belajar bersama. Jika dia menurut, maka kalian cepat atau lambat akan merasakannya. Mendengar hal itu, anak-anaknya pun memarahi ibunya. Mereka berpikiran karena sikap ibunya yang tidak bisa keluar pun langsung tidur dan mengingat ketika bersama Chris. Lalu anak-anaknya membersihkan ruangan yang berantakan. Setelah Sarah bangun, mereka langsung meminta maaf.
Tapi karena anak-anaknya tumbuh dewasa, ibunya pun menceritakan rahasia terbesar selama ini. Pacarnya siapa, ayahnya siapa, Ami siapa, dan mengapa mereka di sini. Mereka yang mendengar hal itu membuat penyakit asma Mary kambuh. Bengek, dah pasti atuh dah. Ayahnya datang lalu membanding-bandingkan Michael dengan Thomas yang tumbuh lebih besar, membuat Michael melawan ayahnya, tapi ibunya menahan Michael takut ayahnya murka. Setelah ayahnya pergi, Mary membuka ventilasinya. Dirinya hanya bisa melihat dari sana. Berapa hari kemudian, ayahnya dipecat dari perusahaannya, sampai dia dan istrinya bertengkar karena ayahnya tidak punya pekerjaan lagi. Hingga suatu malam, ayahnya mencoba menghabisi mereka dengan memasuki asap mobil ke ruangan tersebut melalui lubang ventilasi. Hingga beberapa saat, asap pun masuk ke dalam ruangan. Beruntungnya, Thomas yang keluar dari rumah. Ayahnya pun langsung berpura-pura memperbaiki mobil. Lalu dia sok-sokan memberikan kata-kata mutiara kepada Thomas, bahwa setiap gerakan pasti ada konsekuensinya. Terkadang suatu tindakan yang kita ambil mungkin adalah suatu hal yang buruk. Begitupun sebaliknya. Mendengar hal itu, Thomas langsung memeluk ayahnya. Dikarenakan dia memberikan kata-kata kepada Thomas, dia pun sedikit sadar akan kelakuannya. Lalu ia mengecek ke dalam ruangan, dan untungnya mereka tidak apa-apa dibuatnya. Di atas, mereka sedang merayakan hari kemenangan Thomas bermain baseball. Sedangkan di bawah, Mary sedang kesakitan menahan penyakit asmanya. Di malam harinya, si ayah datang lalu Sarah memohon kepada ayahnya untuk sekali ini saja membawa Mary ke rumah sakit. Dengan berat hati, ayahnya membawa Mary ke rumah sakit bersama Sarah. Tapi Michael dibiarkan di sana, dan untungnya Mary berhasil selamat. Setelah itu, Sarah yang berpura-pura pergi ke toilet, tapi si ayah tidak mengizinkannya. Kemudian, Sarah menumpahkan air ke lembar persetujuan pasien, membuat ayahnya meminta lembaran yang baru. Dan kemudian, Sarah bergegas untuk mencari bantuan. Dan kebetulan, di sana ada polisi. Lalu dia melaporkan ke polisi tentang apa yang terjadi selama ini dengan ayahnya. Lalu polisi pun menangkap ayahnya. Mary yang baru sadar sangat bahagia karena dirinya telah bebas dari sekapan ayahnya. Lalu ayahnya dibawa ke kantor polisi dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kelakuannya. Lalu beberapa hari kemudian, Chris datang dengan mendengar bahwa Sarah sudah kembali. Kemudian dia minta maaf karena dia telah mempercayai perkataan ayahnya saja. Kemudian dia memberikan helm yang disimpan selama beberapa tahun kepada Sarah. Karena si Chris mencintai Sarah dengan tulus, maka Chris menerima Sarah dengan apa adanya. Dan film pun selesai dengan jiwa muda Sarah yang kembali, tapi tidak untuk keperawanannya. Jangan lupa untuk menyimpan kenangan di channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan dukung terus channel ini agar saya bisa ngupload video dengan semangat. Dan satu lagi, jika kalian ingin request film, maka komenlah di kolom komentar. Terima kasih ya, hehe.